Ya, ini adalah hasil dari kita mengelim menggunakan sepatu kelim. Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi yaitu tutorial cara memasang sepatu kelim dan cara menggunakannya. Untuk memasang sepatu kelim ini tidak jauh berbeda dengan memasang sepatu jahit lurus. Ini sepatu jahit lurus dan ini adalah sepatu kelim ya. Kepalanya sama ya, bentuknya sama, cuman lebih besar sepatu kelim. Jadi cara pemasangannya juga sama ya, tidak ada bedanya. Oke, sekarang kita pasang sepatu kelimnya. Putar, kita goyang, apakah dia goyang atau tidak. Oke, sudah siap. Untuk posisi benangnya kita taruh di sini ya. Oke, sepatu kelimnya sudah bisa kita gunakan. Oke, pertama-tama kita buat keliman kecil terlebih dahulu. Kita buat keliman kecil seperti ini. Bisa kita bantu dengan menggunakan jarum pentul, atau bisa juga menggunakan bantuan gunting. Ya, kalau saya di sini menggunakan bantuan dari gunting ya. Kita masukkan dulu, setelah itu kita jepit. Kita tusuk dengan jarum, kira-kira ada 3 jahitan ya. 1, 2, 3, oke. Masukkan kainnya ke dalam sepatu kelimnya ya. Kita bentuk ya. Oke Bu Ibu, nanti perhatikan tangan saya ya Bu. Ini gampang-gampang susah ya. Kalau kita sudah terbiasa, tidak lagi susah. Tapi kalau baru-baru belajar itu memang sedikit susah ya Bu. Dan kalau misalkan baru-baru belajar itu hasilnya kurang bagus memang. Tapi kalau kita udah keseringan, ala bisa karena biasa, hasilnya juga pasti maksimal. Hasil kelim menggunakan sepatu kelim dan mengelim dengan cara manual itu hasilnya menurut saya sama ya Bu. Sama bagusnya, sama rapinya ya, tergantung kita. Kalau kita tidak terbiasa mengelim dengan sepatu kelim, maka hasilnya kurang bagus. Kalau kita terbiasa mengelim dengan cara manual, hasilnya lebih bagus manual. Tapi kalau kita sudah terbiasa mengelim dengan sepatu kelim, maka hasilnya juga akan bagus, sama seperti kita mengelim dengan cara manual. Ya, perhatikan tangan saya. Kehilangan kontrol saat mengelim menggunakan sepatu kelim, kehilangan kontrol tangan, itu efeknya bisa kejahitan ya Bu. Kelimannya kurang bagus. Dan jangan terlalu banyak kainnya ya, karena kalau terlalu besar kelimannya nanti dia tidak terkelim. Ini saya juga baru belajar ya Bu. Saya itu baru belajar kemarin ya. Kemarin itu pun sebentar. Sama sekarang ini yang saya buat konten. Tapi ya lumayan lah hasilnya. Kalau sering kita belajar pasti hasilnya maksimal. Nah, kita akan lihat hasilnya Bu. Ibu-ibu sendiri yang menilai bagus atau tidak hasil keliman saya menggunakan sepatu kelim. Ya lumayan lah Bu ya. Nah, ini tampak dari dalam hasil keliman saya menggunakan sepatu kelim.
harus sering latihan ya Bu. Nah, dan ini hasil keliman kita tadi ya Bu. Ini kelihatan dari luarnya. Nah, tuh lihat, ada yang tidak terkelim karena saya kehilangan kontrol tadi ya. Kehilangan kontrol dalam mengelim. Nah, kalau ini hasil keliman saya dengan cara manual. Lebih rapi ya Bu ya. Karena saya terbiasa mengelim dengan cara manual, belum terbiasa mengelim dengan sepatu kelim. Tapi buat ibu-ibu, latihan aja terus. Kelim pakai cara manual juga latihan, pakai sepatu kelim juga latihan. Ala bisa karena biasa ya. Intinya ada pada niat, kemauan. Kalau kita benar-benar mau, kita pasti bakalan bisa. Sering latihan, lama-lama jadi pandai Bu ya. Nah, itulah perbedaan keliman dengan cara manual dan dengan sepatu kelim. Semoga dipahami ya Bu. Kita harus paham dulu sepatu kelim itu apa, bagaimana cara mengelim ya. Kalau kita udah paham, belajar mengelim dengan sepatu kelim itu tidak lama Bu, tidak lama dan tidak susah. Oke, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.